Salam semuanya, senang berjumpa Anda kembali di Marta Sinaga Channel. Channel yang berbicara tentang firman Tuhan dan Alkitab. Firman Tuhan yang memberi kita tuntunan, penghiburan, sukacita, dan kekuatan di dalam kita menjalankan kehidupan kita sehari-hari bersama Tuhan. Hari ini firman Tuhan bercerita tentang Yehuda dan Tamar dan kelahiran Peres dan Zerah yang akan kita baca dari kitab Kejadian pasal 38. Mari saudaraku, kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur untuk segala kasih anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Hari ini kami akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 38 yang bercerita tentang Yehuda dan Tamar. Roh Kudus-Mu kiranya yang menerangi setiap hati yang mau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Kitab Kejadian pasal 38 ayat 1 dan 6 dan ayat 27 sampai 30 terjemahan baru 2 yang akan saya baca bagi saudara. Menyatakan, pada waktu itu Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya dan menumpang pada seorang adulam namanya Hira. Di situ Yehuda melihat anak perempuan seorang Kanaan, nama orang itu ialah Sua. Yehuda mengawininya dan menghampirinya. Perempuan itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Er. Perempuan itu mengandung lagi, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Onan. Sekali lagi, perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Selah. Yehuda sedang berada di Kezib ketika anak itu dilahirkan. Yehuda mengambil bagi Er anak sulungnya seorang istri namanya Tamar. Dan ayat 27 sampai 30 menyatakan, pada waktu ia hendak bersalin, ternyata ada anak kembar dalam kandungannya. Ketika ia sedang bersalin, seorang dari bayi itu mengeluarkan sebelah tangannya, lalu bidan memegangnya dan mengikatkan benang merah tua padanya. Katanya, inilah yang lebih dahulu keluar. Tetapi pada saat anak itu menarik tangannya kembali, keluarlah saudaranya laki-laki dan bidan itu berkata, alangkah kuatnya engkau menerobos keluar. Karena itu ia dinamai Peres. Sesudah itu keluarlah saudaranya laki-laki yang tangannya berikatkan benang merah menyala itu. Lalu ia dinamai Zerah. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Salam saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini bercerita tentang Yehuda dan Tamar dan kelahiran Peres dan Zerah. Ada kisah apa di balik 4 nama ini? Sebelumnya saya mau ajak saudara untuk masuk ke pasal sebelumnya agar kita dapat lebih mengerti cerita secara keseluruhan. Pada pasal sebelumnya yaitu pasal 37 bercerita tentang kebencian saudara-saudara Yusuf yang berencana mau membunuh Yusuf. Mereka cemburu dan iri hati karena ayah mereka Yakub lebih mengasihi Yusuf dibanding mereka. Dan Yusuf lahir di masa tuanya Yakub oleh istri yang dicintainya yaitu Rahel. Kebencian itu semakin memuncak saat Yusuf menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya dan kepada ayahnya Yakub. Hingga suatu ketika saat Yusuf
diminta ayahnya untuk mencari saudara-saudaranya tersebut, timbullah niat jahat saudara-saudaranya untuk membunuh Yusuf. Namun Yehuda mengusulkan lebih baik menjual Yusuf saja daripada membunuh adiknya tersebut. Dan mereka membohongi ayah mereka Yakub. Mereka melaporkan bahwasannya Yusuf mati dimakan binatang buas. Hal tersebut membuat hati Yakub terasa hancur dan sedih. Dan saya yakin saudara-saudaranya pun menyesal atas kejadian tersebut. Perasaan bersalah bertahun-tahun pasti menghantui perasaan mereka tak kalah melihat ayah mereka Yakub, terlebih di masa tuanya. Dan kita masuk ke dalam bacaan kita. Di ayat 1 dan 6 dikatakan bahwa Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya dan menumpang pada sahabatnya seorang Adulam namanya Hira. Dan Yehuda menikah dengan seorang perempuan Kanaan yang bernama Suah. Dan rumah tangga mereka dikaruniai 3 putra. Anak-anaknya diberi nama yang pertama yang kedua Onan, dan yang ketiga Selah. Dan ketika sudah dewasa, Yehuda menikahkan dengan seorang perempuan bernama Tamar. Namun kelakuan putra sulung Yehuda jahat di mata Tuhan, dan mati tanpa meninggalkan anak bagi Tamar. Dan menurut tradisi Israel, jika seorang pria meninggal tanpa memiliki seorang anak, saudara laki-lakinya harus mengawini istrinya tersebut, sehingga jika nanti memiliki anak dapat meneruskan keturunan daripada saudaranya yang meninggal tersebut. Kita bisa baca dalam kitab Ulangan pasal 25 ayat 5 sampai 10 tentang perkawinan ipar. Saya akan baca bagi saudara. Dikatakan, apabila orang-orang yang bersaudara tinggal bersama-sama dan seorang dari mereka mati tanpa meninggalkan anak laki-laki, maka janganlah istri orang yang mati itu kawin dengan orang di luar lingkungan keluarganya. Saudara suaminya harus menghampiri dia untuk memperistrinya demi memenuhi kewajiban perkawinan ipar. Anak laki-laki pertama yang nanti dilahirkan perempuan itu harus dianggap sebagai anak saudaranya yang mati itu, supaya namanya tidak terhapus dari antara orang Israel. Jika orang itu tidak mau mengambil istri saudaranya, maka istri saudaranya itu harus pergi ke pintu gerbang kota, menghadap para tua-tua serta berkata, "Iparku menolak menegakkan nama saudaranya di antara orang Israel. Ia tidak mau memenuhi kewajiban perkawinan ipar dengan aku." Lalu para tua-tua kotanya harus memanggil orang itu dan berbicara dengan dia. Jika ia tetap mengatakan aku tidak mau memperistri dia, maka istri saudaranya itu harus datang kepadanya di hadapan para tua-tua, menanggalkan kasut orang itu dari kakinya, meludahi mukanya dan berkata, "Beginilah harus dilakukan kepada orang yang tidak mau membangun keturunan saudaranya." Di antara orang Israel, namanya akan disebut kaum yang kasutnya ditanggalkan. Demikian tradisi Israel dalam kitab Ulangan pasal 25. Dan karena meninggal sebelum ia dan Tamar memiliki anak, Yehuda meminta Onan putra kedua untuk memperistri Tamar. Dan Onan mengetahui tradisi tentang perkawinan ipar ini, sehingga setiap kali ia menghampiri istrinya Tamar,
ia membiarkan, mohon maaf, air maninya atau spermanya terbuang keluar, supaya ia tidak memberi keturunan bagi saudaranya. Dan dari sinilah kita mengenal kata onani. Dan perhatikan firman Tuhan katakan, dan apa yang dilakukan Onan tersebut jahat di mata Tuhan. Dan kemudian Onan juga akhirnya mati tanpa memberikan keturunan bagi Tamar. Putra sulung sudah meninggal, dan Onan juga putra kedua meninggal, tinggallah si bungsu Sela yang masih hidup. Yehuda berpikir takut nanti kalau Sela dinikahkan, Sela pun akan mati seperti saudara-saudaranya. Dan Tamar akhirnya dipulangkan ke rumah orang tuanya, dan Yehuda menjanjikan akan menikahkan nantinya jika Sela sudah dewasa akan dinikahkan kepada Tamar. Dan Tamar akhirnya dipulangkan ke rumah orang tuanya. Waktu berlalu dan beberapa tahun kemudian, istri Yehuda yang bernama Sua meninggal dunia, dan usai masa berkabung, Yehuda pergi ke Timna untuk menggunting bulu domba-dombanya. Ia bersama Hira sahabatnya, orang Adulam itu, pergi ke Timna. Dan Tamar menantunya diberitahu bahwa Yehuda sedang menuju ke Timna. Mendengar hal tersebut, Tamar bergegas melepas pakaian kejandaannya. Ia memakai cadar dan selubung, dan ia pergi duduk di pintu masuk ke Enaim yang terletak di jalan ke Timna. Karena Tamar melihat Sela sudah besar, tetapi Yehuda, ayah mertuanya, tak kunjung menikahkan ia dengan Sela. Sebagaimana tradisi Israel yang tadi telah kita baca. Dan dengan memakai cadar dan selubung itu, Tamar pergi duduk di pintu masuk ke Enaim yang terletak di jalan ke Timna. Yehuda tidak mengetahui bahwa itu adalah menantunya. Ia mengira itu adalah seorang pelacur. Hingga akhirnya Yehuda bersetubuh dengan Tamar, dan ia memberikan jaminan cap, materai, dan tongkatnya kepada Tamar. Dan setelah peristiwa kejadian itu, Tamar kembali memakai pakaian kejandaannya. Dan kira-kira 3 bulan kemudian diketahuilah Tamar mengandung. Dan hal itu diberitahukan kepada Yehuda sebagai mertuanya. Yehuda marah besar ketika mengetahui hal tersebut. Dan ia memberikan hukuman kepada Tamar bahwasanya harus dibakar. Dan sebelum hukuman itu dijatuhkan, Tamar memberi bukti bahwasanya siapa yang telah menghamilinya tersebut. Dia menunjukkan bukti cap, materai, dan tongkat yang diberikan Yehuda pada waktu itu. Dan bukti itu yang pada waktu itu diberikan Yehuda kepada Tamar menunjukkan bahwasanya ialah ayah daripada anak yang dikandung Tamar tersebut. Saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian cerita tentang Yehuda dan Tamar. Lalu bagaimana cerita tentang kelahiran Peres dan Zerah? Di ayat 27 sampai 30 kita bisa melihat bagaimana kelahiran Peres dan Zerah bukanlah kelahiran yang umumnya biasa, tetapi sesuatu yang istimewa. Di mana pada proses persalinan tersebut pada umumnya yang lahir biasanya kepala dulu, tetapi dalam proses persalinan ini dikatakan tangannya yang keluar. Dan
Ketika tangannya yang keluar itu, bidan mengikatkan benang merah di tangan bayi yang keluar itu. Dan berpikir bahwasanya inilah, kalau anak ini lahir berarti dia yang pertama. Begitu pemikiran bidan itu dengan mengikatkan benang merah. Dan ternyata tangan itu masuk lagi. Malah yang keluar kepala bayi yang berikutnya. Sehingga bidan tersebut yang sudah mengira bahwasanya yang dia ikatkan itu anak yang pertama lahir, ternyata bayi berikutnya. Karena memang kelahiran Tamar ini dia memiliki anak kembar. Nah, lahirlah bayi berikutnya dan bidan itu berkata, alangkah kuatnya engkau menerobos keluar. Dia tidak lari dari prediksi dia ya. Jadi dia katakan, alangkah kuatnya engkau menerobos keluar. Dinamailah anak yang lahir itu Peres. Arti Peres sendiri adalah terobosan atau pelanggaran batas. Dan kemudian setelah lahir si Peres tadi baru menyusullah yang tangannya diikatkan benang itu. Diberilah nama dia Zerah. Zerah sendiri artinya adalah terbit atau bersinar. Saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kisah Yehuda dan Tamar dan kelahiran Peres dan Zerah. Kita bisa mengambil 3 hal dalam pelajaran iman pada hari ini, di mana dalam kisah ini kita bisa belajar dari yang pertama sosok Tamar. Seorang perempuan yang membela haknya dengan ketekunan imannya dan keberanian yang ia lakukan. Keberanian Tamar bukanlah keberanian yang egois, melainkan keberanian yang mencerminkan ketekunannya di dalam mencari ketidakadilan. Tamar dan Yehuda, keduanya bersalah dan melakukan dosa. Tetapi tetap dipakai Tuhan menjadi bagian dari rencana Tuhan yang besar. Dalam Injil Matius kita melihat bagaimana Yehuda dan Tamar. Dikatakan di dalam Injil Matius pasal 1 ayat 3, Yehuda mempunyai anak Peres dan Zerah dari Tamar. Peres mempunyai anak Hezron. Hezron mempunyai anak Ram. Demikian kita belajar dari sosok Tamar yang Tuhan pakai di dalam tokoh di Alkitab. Kemudian kita bisa belajar dari sosok Yehuda. Apa yang bisa kita pelajari dari sosok Yehuda? Meskipun kita tahu Yehuda memiliki catatan masa lalu yang buruk, di mana ia menjual adiknya Yusuf dan bagaimana tindakan asusilanya kepada Tamar. Namun kita bisa belajar juga dari sosok Yehuda, di mana dia mau berubah. Ia mau mengakui kesalahannya dan ia bertobat. Kita bisa baca dalam kitab Kejadian pasal 38 ayat 26, di mana ia mengakui kesalahan dan tidak menepati janjinya kepada Tamar. Dikatakan di dalam Kejadian pasal 38 ayat 6, dikatakan Yehuda mengenali barang-barang itu lalu berkata, perempuan itu lebih benar daripada aku, karena memang aku tidak memberikan dia kepada Sela anakku. Yehuda tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu. Yehuda mengakui kesalahannya dan dia bertobat. Dan dalam Kejadian pasal 44 ayat 33 sampai 34 kita bisa juga melihat bagaimana sikap Yehuda. Dikatakan, sekarang biarlah hambamu ini tinggal menjadi budak tuanku menggantikan anak itu. Namun izinkanlah anak itu pulang bersama saudara-saudaranya. Sebab bagaimana mungkin aku pulang kepada ayahku apabila anak itu tidak bersama aku? Aku tidak sanggup melihat kemalangan yang menimpa ayahku. Yehuda, dia bisa merasakan kesedihan ayahnya pada waktu dulu mereka membohongi ayahnya.
Dan pada Kejadian pasal 44 ini, Yehuda mengakui kesalahannya dan dia mau menggantikan Benyamin, adiknya. Di mana pada saat itu mereka tidak tahu bahwasanya Yusuf yang mereka jual itu sudah menjadi orang penting di Mesir, orang kedua di Mesir. Dan ia mau berkorban, menggantikan dirinya saja ketimbang Benyamin. Karena dia tahu kalau Benyamin ditahan, ayahnya akan bertambah sedih. Lebih baik dirinya saja menggantikan Benyamin. Dan kita bisa melihat ending cerita itu. Bagaimana peristiwa tersebut akhirnya mereka kembali bersatu lagi bersaudara. Karena Yusuf tersentuh dengan sikap Yehuda yang mau berkorban menggantikan adiknya. Demikian kita bisa belajar dari sosok Yehuda. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jika saudara memiliki masa lalu yang buruk dan saudara merasa terhakimi dan terpuruk, datanglah pada Tuhan Yesus Kristus dan bertobatlah. Tuhan pasti mengampuni dosa dan kesalahan kita. Seperti Yehuda yang mengalami pembaharuan diri dalam hidupnya. Ia mengakui kesalahan yang kala itu ia lakukan dan ia menyesali dan bertobat. Yesaya 1 ayat 18 terjemahan baru 2 berkata, "Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Demikian Tuhan akan mengampunkan dosa kita jika kita mau mengakui dosa kita, bertobat dan datang kepada Yesus Kristus. Pelajaran yang ketiga yang kita bisa baca dari renungan kita hari ini adalah bagaimana peristiwa kelahiran Peres sebagai terobosan mau mengungkapkan kedaulatan Allah yang tidak dapat dikontrol oleh manusia, tidak dapat diatur oleh aturan sosial, urutan lahir, ataupun tanda lahiriah yang dibuat manusia. Ada otoritas Allah di dalamnya yang sulit untuk kita pahami dan kita duga. Allah bekerja secara berdaulat melalui terobosan yang tak terduga, bahkan membalikkan urutan yang secara manusia kita sudah menganggap pasti, tetapi Tuhan bisa membalikkannya karena Allah mempunyai otoritas, Allah yang berdaulat. Allah tidak terikat oleh simbol, status, atau urutan sosial yang dibuat manusia. Karena Ia adalah Allah yang berdaulat. Allah bebas memilih dan mengangkat yang terpinggirkan menjadi alat keselamatan dalam karyanya. Allah bekerja melampaui batas pemikiran kita sebagai manusia yang terbatas dengan cara Allah yang tak terbatas. Biarlah kiranya firman Tuhan yang kita dengar hari ini menguatkan iman kita, meneguhkan setiap problem apapun yang kita hadapi. Bahwasannya Allah memiliki otoritas di dalam kehidupan kita. Tugas kita adalah selalulah percaya kepada Allah dan bertobat di dalam kehidupan kita hari demi hari. Sehingga hidup kita selalu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.